menurut saya kalau emang ke konteksnya tantangan itu kalau untuk dari konteks politik itu memang harusnya itu ada perhatian lebih dari pemerintah. Jangan unsur kepentingan konservasi kita, karena konteksnya ini untuk menjaga kelestarian apapun yang ada di dalam konservasi, flora, faunanya, satwanya, satwa dilindungi itu jangan sampai merugikan sebenarnya, jangan sampai merugikan. Karena kalau sampai itu nanti ada unsur politik ditunggangi, ya semuanya saya rasa kita buat apa itu ada taman nasional, buat apa ada KLHK kalau satwanya itu nanti sampai punah semuanya seperti itu. Jadi memang harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur swasta, LSM, masyarakat semuanya agar jangan sampai adanya pesta politik ini itu menjadi kekurangan bagi satwa liar yang ada di Tamling terutama. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, populasi di Tamling itu jika dibandingin antara sebelum kita melakukan kolaborasi dengan setelah kita melakukan kolaborasi, memang meningkatnya sangat signifikan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu, di Pulau Sumatera secara keseluruhan ada sekitar 600. Kita melakukan survei untuk melakukan monitoring harimau itu dimulai dari tahun 2012. Nah, itu saat itu kita pertama kali menemukan identifikasi itu sekitar 24 ekor. Nah, sampai saat ini kita sudah mengidentifikasi lebih dari 50 ekor harimau individu yang berbeda. Nah, untuk kepadatannya itu memang di daerah inti kita itu sangat tinggi, sangat padat. Di mana 6 ekor per 100 km persegi itu terpadat di Asia Tenggara. Bahkan kalau dikerucutkan kembali, itu 45 km persegi, itu ada 9 ekor individu yang berbeda. Dan itu saya rasa memang perlu dipikirkan bersama kalau sudah padat seperti ini, what next? Apa selanjutnya? Apakah pindah? Apakah ada kerjasama yang baru? Apakah nanti dilepas liar di taman nasional yang lain? Ya, itu nanti next step. Tapi udah pelepasan liar gitu, Mas? Nah, kebetulan sebenarnya selain konservasi in situ yang konservasi di habitat aslinya, kita juga ada di TWNC itu juga ada melakukan konservasi ex situ yang dilakukan di luar habitat aslinya di TMBDS, yaitu di LK kita punya lembaga konservasi dalam bentuk pusat rehabilitasi satwa harimau Sumatera. Nah, itu bukan penangkaran ya, harimau ini bukan harimau penangkaran, agak berbeda dengan tadi yang Taman Safari. Taman Safari itu memang lembaga konservasi untuk satwa, tapi memang tujuannya itu pariwisata. Tapi di tempat kami di TWNC itu bukan untuk wisata, tapi lebih ke konservasi secara rehabilitasi, karena adanya harimau yang direhabilitasi yang sumbernya itu berasal dari harimau yang konflik, harimau yang cedera dan segala macamnya itu dibawa ke Tamling untuk direhab dan endingnya adalah untuk dilepas liaran kembali ke alam. Saat ini udah berapa banyak dilepas liarkan ya, Mas? Dari tahun 2008 kita bangun lembaga konservasi rescue center kita itu kita sudah merehabilitasi 13 ekor dan yang sudah dilepas liarkan itu ada 7. Alhamdulillah untuk di TWN sendiri tingkat kerawanan dalam artian konflik dengan manusia antara satwa liar itu sangat kurang walaupun kepadatannya itu tinggi. Memang sebelumnya pernah ada konflik satu korban dimakan harimau, tapi memang saat itu melanggar SOP. Dia masuk ke habitat harimau di jam aktifnya, di jam kurang lebih sekitar 6:30 malam. Nah, dari penelitian kita itu aktifnya harimau itu di jam-jam rawan seperti itu, dari sore menjelang malam, pagi menjelang dari subuh menjelang pagi. Nah, itu jam-jam aktifnya harimau. Nah, saat itu ada salah satu korban itu beraktivitas di situ sendirian lagi dan itu melanggar SOP. Nah, kalau tingkat kesinambungan antara manusia dengan satwa liar terutama harimau Sumatera di wilayah TWNC itu sangat baik. Karena apa? Masyarakat yang di sekitar kawasan TWNC itu terutama di desa binaan kita di Enclave Pengecahan itu mereka sadar bahwa satwa-satwa itu memang nggak perlu diganggu. Tingkat pertemuan mereka dengan satwa liar itu kayak harimau Sumatera, terus satwa pakannya, rusa, babi hutan, itu hampir setiap hari itu ketemu. Bahkan kayak rusa sama babi hutan itu ya mainnya itu ya di depan di pekarangan rumah mereka itu. Ada sekolah juga kadang kalau pagi ketemu jejaknya harimau saja.
Sebenarnya kalau ngomong target, kita nggak bisa ngomong target secara spesifik di TPNC aja. Tapi kalau kita ngomong target populasi itu secara keseluruhan di Pulau Sumatera. Nah, untuk target populasi, meningkatkan populasi itu adalah 2 kali populasi yang sekarang. Untuk targetnya, kalau misalnya sekarang estimasinya kurang lebih sekitar 600, 2 kali lipatnya targetnya. 10 tahun, berarti 10 tahun tadi itu dia bilang 2 tahun lagi, berarti next 10 tahun. Karena kalau konteksnya kita pengamanan, yang diamankan itu bukan cuma harimau aja, tapi justru malah habitatnya yang harus diamankan. Kalau kita ngomong habitat, berarti rumahnya. Di rumahnya harimau itu ada rantai makanannya harimau, harimau sebagai predator, di bawahnya itu ada rusa, babi hutan, nasu, monyet. Nah, itu semuanya harus dilindungi. Itu juga semua diawasi juga? Harus diawasi. Karena konteksnya itu pengamanannya itu nggak cuma ya tadi itu nggak cuma harimau, tapi semua yang ada di kawasan konservasi itu semuanya harus dilindungi. Memang aturannya seperti itu. Makasih ya Mas. Terima kasih. Oke.